Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasru Ben. Hari ini spesial karena ini yang dari kemarin aku selalu deg-degan, selalu memantau dan sedang belajar ya untuk menjadi orang yang bekerja di belakang layar. Dan sekarang ini saya lebih tenang karena sudah kehadiran sutradara dan para pemainnya, walaupun gak semua ya, tapi minimal bisa mewakili di antara pemain yang lain. Dari para pemain film di Haruskah Aku Mati Agar Ayah Kembali dari film Nia Kurniasari. Kak Adit, terima kasih sudah hadir ke sini. Sama-sama Ben, sehat-sehat Ben. Sehat-sehat semuanya, tapi ini justru kita semua lagi semangat karena untuk menyambut nanti tanggal 4 Desember ya yang akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia. Nah, ini memerankan karakter Nia yang mungkin nih ceritanya ya Kak Adit ya. Ini semua masyarakat Indonesia ikut menyaksikan dan menonton. Tiba-tiba sekarang ini ada banyak cerita secara kehidupan keseharian Nia yang mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita semua gitu. Ya. Tapi kalau dari Kak Adit sendiri nih, alasan membuat film Nia Kurniasari dari kisah nyata ini apa sih Kak Adit? Jadi ketika peristiwa Nia ini yang wafat di tanggal 6 September 2024 dan kemudian menjadi berminggu-minggu pembicaraan di masyarakat ya, viral sekali gitu. Itu saya kemudian ditelepon oleh kawan saya namanya Mas Roni yang juga istrinya itu seorang line producer yang juga dari Minang ya. Mereka bilang ini ada sebuah kisah yang sangat inspiratif sekali dari seorang gadis bernama Nia, penjual gorengan yang menjadi tulang punggung keluarga dan akhirnya harus tewas secara mengenaskan, ya kan. Kemudian akhirnya Mas Roni dan Uni Vivi istrinya itu datang ke Padang untuk mencari tahu lebih jauh tentang hal ini dan kemudian akhirnya saya juga berangkat ke sana untuk melakukan riset. Begitu akhirnya saya betul-betul mewawancarai banyak pihak, baik itu dari keluarganya Nia, kawan-kawannya, guru ya. Itu semakin saya yakin memang sosok Nia ini adalah sosok yang sangat inspiratif dan layak difilmkan. Ini adalah contoh gadis remaja yang menurut saya cukup langka di zaman ini. Dia mau bekerja keras ya, tidak malu untuk menjajakan gorengan keliling kampung dengan upah hanya satu gorengan tuh Rp200. Setiap gorengannya tuh hanya harga 1.000 ya. Tapi kemudian dia harus bisa mencapai target sehari itu menjual 250 gorengan supaya bisa dapat 50.000 ya untuk dia tabung. Nah makanya dia juga berjualan di sekolah ya, di jam istirahat bawa gorengannya, lalu pulang sekolah dia keliling kampung lagi. Dan itu keren banget. Semakin saya tahu, apalagi ternyata waktu Kak Adit mewawancarai gurunya, itu baru tahu ternyata Nia itu ketika ditawari untuk dapat beasiswa, dia menolak. Kenapa? Karena dia harus kuliahnya tuh di Padang. Sementara rumah dia kan di Pariaman, jauh dari Padang. Kenapa dia menolak? Dia bilang kalau saya menerima beasiswa untuk kuliah di Padang, maka saya tidak bisa berjualan dan membantu keluarga. Jadi dari tabungan dia sekian lama ini dia merasa dia sudah cukup untuk bisa kuliah dengan tempat yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Jadi dia bilang berikan saja kepada murid yang lain. Itu sikap yang menurut saya sikap yang tangan di atas ya. Dia tidak serta-merta menerima, tapi juga dia orang yang memberi. Baik kepada siswa lain ataupun juga dia memberi kepada keluarganya. Ini salah satu yang luar biasa. Satu lagi cerita tentang dari gurunya. Karena dia sering terlambat karena dia harus mengambil gorengan pagi-pagi dari agen gorengan lalu dibawa ke sekolah. Dan dia sering mendapatkan hukuman untuk namanya bakam ya, bakti kampus. Bakti kampus itu kayak membersihkan sekolah, menyapu ya, membersihkan toilet dan lain sebagainya. Nah dia itu pernah satu hari gurunya tuh kasihan nih anak sering banget dapat bakam nih bakti kampus gitu. Dia bilang ya sudahlah kamu langsung masuk aja lah ke kelas ya, nanti pulang sekolah nggak usah lagi melakukan bakam itu. Nia tuh jawabannya gini loh, keren banget. Dia bilang, Bu jangan kasihani saya, ya kan, hukum saya Bu gitu kalau saya salah gitu. Gak apa-apa kok, saya sangat ikhlas untuk melakukan membersihkan sekolah dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan satu prinsip hidup yang luar biasa ya Ben ya.
di mana semua orang merasa harus menghindar, mungkin ada banyak orang yang harus menghindar dari hukuman, dia mau dihukum untuk kesalahannya. Keren kan? Iya. Nah itu dia. Kejujurannya ya. Luar biasa banget tokoh Nia ini, dan itu akhirnya membuat saya semakin yakin untuk mengangkat kisah Nia ini dalam film. Oke. Nah ini kan membuat kisah nyata terus divisualkan itu kan memang kayaknya butuh waktu gitu. Tapi kayaknya kalau untuk seorang Aditya Guma ini memang benar-benar ketika memasuki dalam ketika mendengarkan sebuah cerita masuk ke dalam visualnya dan akhirnya sekarang dituangkan dalam sebuah film. Ya. Ini dalam proses syuting film tuh Kak Adit ya, ada nggak momen-momen yang memang didampingi sama pihak keluarga terus gini, ini kayak beneran loh, ini kayak ada gitu nggak? Iya iya. Jadi sebenarnya dalam proses penulisan ketika saya riset itu tuh saya kayak ngalir aja gitu ya, dalam beberapa hari skenario udah jadi gitu. Karena begitu banyak bahan-bahan yang saya terima dan itu kayaknya membuat saya seperti keran ngucur ya gitu. Jadi mengalir begitu deras. Nah, waktu syutingnya sendiri sih sebenarnya juga pasti ada pendampingan dari keluarganya Nia. Yang selalu mendamping itu ada Mak Wo Ita itu, Mande atau tante ya, tantenya Nia yang juga sangat menyayangi Nia, itu mendampingi saya melakukan riset sampai ke tempat peristiwa terbunuhnya Nia, sampai napak tilas di mana saja Nia akhirnya juga terjadi yang disebut ruda paksa ya, yaitu itu adegan yang juga saya gambarkan tidak dengan vulgar sih sebenarnya. Karena kalau dalam kenyataannya dia tuh diruda paksa 3 kali sebelum dalam kondisi, nah ini kondisinya ini apakah dia sudah atau pingsan, nah ini yang juga masih jadi pertanyaan sebenarnya. Karena tidak menceritakan lebih in-depth ke dalamnya ya, Iya, karena terlalu sensitif mungkin ya. Betul. Oke, tapi untuk Kadit nih, kenapa akhirnya memilih Ditra sama Shakira untuk menjadi pemain utama? Iya. Jadi Shakira ini khususnya dia mirip banget dengan Nia ya secara struktur wajah. Bahkan waktu syuting itu ibunya ketemu Shakira untuk pertama kali waktu syuting di sekolah ya. Itu dia langsung jatuh pingsan ibunya. Mau meluk dan Mak Wo-nya juga mau Ita itu bilang Shakira pernah bilang maaf ya Pak Wo aku memainkan perannya gitu ya. Iya maaf ya Mak Wo aku memainkan perannya. Terus kata Mak Wo itu tidak, kamu bukannya pemeran, kamu adalah Nia, kamu Nia gitu kan gitu. Kamu Nia saya. Gitu. Jadi ya itu yang membuat ibunya juga pingsan gitu ya. Jadi secara aura itu Shakira begitu memakai baju itu seragamnya asli bajunya Nia. Oh my God. Jadi baju-baju dan tas sampai tempat duduk di mana kita syuting waktu di sekolah itu semuanya adalah memang asli punya Nia sampai tasnya. Ya jadi kayak Shakira tuh begitu pakai baju itu dan semua propertinya itu kayak langsung jadi Nia gitu. Nempel gitu ya kayaknya ya, karakternya ya. Kalau Ditra saya memilihnya karena memang secara struktur wajah dia antagonisnya dapat. Ya. Di kehidupan sehari-hari juga dia antagonis ya. Enggak ya. Tapi jadi ya dan dia bisa memainkan dengan baik karakter itu gitu. Ya ngeliat trailernya aja ya itu bener loh. Bener-bener gila itu keren banget. Ya bener-bener loh itu sampai waktu banyak orang tuh yang dia harus tarik paksa itu ya. Iya ketika terjadi penangkapan ya. Penangkapan itu. Tokoh Andri dalam film ini ya kan. Oke. Nah peran yang lain juga seperti ibunya Nia ya yang dimainkan oleh Kak Herlinda itu Kak Helsi juga dari Padang kan. Jadi itu emang menjelma jadi Bu Eli banget. Pak Zainal Caniago memainkan menjadi ayahnya Nia, Pak Asril, ada Eka memainkan jadi peran Rini dan Aisyah memerankan peran Mayang. Kalau kita dampingin nih foto asli sama foto pemain itu semuanya hampir terlihat mirip gitu ya. Kecuali Ditra, mungkin Ditra kalau terlalu keren Ditra kayaknya. Tapi di film ini dia mukanya didekilin sih, lebih potong lebih rambut, pas, dipotong rambut juga, ngurusin badan, mengurus.
Sampai ngurusin berat badan loh dia tuh kayaknya. Tanning. Dihitamkan kulitnya. Tapi gini, kalau saya kira sendiri ini kan mendalami karakter Nia yang mungkin kisah dan ceritanya udah banyak yang tahu nih, Iya. ya kan? Pada saat dapat tawaran dari Kak Adit ini udah pasti satu tantangan yang besar, ya kan? Betul. Nah, kamu pelajari nggak tuh karakternya Nia, baca-baca beritanya gitu? Iya, Kak Ruben, aku baca-baca di media sosial. Aku juga lihat-lihat videonya Nia di akun media sosial temennya. Oke. Iya, cara dia berbicara, bergerak, itu aku lihat videonya di akun media sosial temennya, Kak Ruben. Itu keren loh dia. Mungkin ini film kamu yang pertama. Untuk peran utama. Untuk peran utama. Untuk peran utama ya, pertama. Alhamdulillah. Oke. Ya. Tapi dialek Padangnya itu Dapet banget Syakira ya. berusaha banget itu. Iya, aku berusaha banget Kak Latihan Ruben. terus. Jadi deg-degan dong setiap action gitu deg-degan tuh. Iya, aku juga berharap semoga nggak salah-salah ya dialeknya Iya. ya. Ternyata alhamdulillah bagus. Iya, kan banyak yang di situ kan ada yang Mm. pemain yang asli Padang ya Asli kan, Padang. yang Iya, iya. mereka Juga bilang diajarin. aman kok gitu kan dialeknya gitu. Jadi dia awasin bener ya. Benar-benar. Iya. Akhirnya kamu riset dari teman-temannya. Iya, aku juga baca-baca beritanya, lihat-lihat gitu. Aku ada lihat video almarhumannya saat dia mengaji, suaranya Masya Allah, bagus banget. Oke. Dan kita juga ada voice note suara Nia asli. Iya, itu katanya ada. sampai Kadi tuh punya suara voice note Nia asli. Iya. Apakah voice note itu nanti memang untuk dikasih tahu doang dari pihak keluarga kemarin itu atau nanti mungkin akan ditayangkan? Iya, udah dapat izin sih untuk bisa menyisipkan voice note itu di film ya. Ya nanti ada kejutan di akhir film, penonton bisa mendengar suara asli Nia ketika voice note. Dan itu kalimatnya tuh pas banget dengan ending dari film itu gitu loh. Jadi dia bilang bahwa sekarang Nia sudah jauh, ya kan. Apa yang bisa Nia lakukan? Jadi waktu itu voice note itu sebenarnya untuk papahnya dari pacarnya Nia. Ini banyak yang belum tahu nih. Nia itu punya pacar yang sebenarnya tinggal di luar negeri. Oke. Nah mereka itu berkenalan waktu zaman Nia kelas 3 SMP. Sebentar aja di Kayu Tanam waktu si pacarnya itu ikut tugas ibunya yang menjadi karyawan ya di salah satu perusahaan di Kayu Tanam. Mereka berkenalan, setelah itu si pacarnya ini harus pergi. Ya. Karena dia punya penyakit lemah jantung. Oke. Sehingga harus dirawat di luar negeri gitu. Oke. Akhirnya mereka jadi LDR-an sampai selama 3 tahun itu gitu. Oke. Nah voice note yang diucapkan Nia itu ditujukan pada bapaknya si pacarnya itu. Yang Nia minta tolong pada papahnya itu untuk juga ikut menjaga Tama, nama pacarnya itu yang memang sedang lemah jantung. Dia cuma bilang Nia tuh jauh gitu kan. Jadi apa sih yang bisa Nia lakukan untuk Bang Tama? Bang Tama juga tidak menuntut apa-apa sebenarnya. Nah, jadi itu tuh jadi pas di ending, pas ditaruh gitu. Jadi nyambung sebenarnya ya. Iya, iya. Dan gak nyangka itu menjadi kisah, menjadi kisah nyata yang terjadi sama dia ya Kak Dit ya? Betul sekali. Oke, Ditra, ini kan memainkan karakter yang memang benar-benar dibenci banget sama semua orang. Ya. Ya, ini udah pasti akan menjadi resiko sebenarnya buat Ditra ya. Iya. Oke, dan ini kan karakter yang benar-benar menyebalkan ya, jahat banget ya. Kalau Ditra sendiri juga sama, ngerisetnya sampai sejauh itu. Iya, alhamdulillah memang diharuskan seperti itu Kak. Aku observasi dari gerak tubuh yang pertama ya. Gimana mempelajari orang yang memang notabene dia hidup di jalanan. Bahasa kasarnya seperti itu. Dan pecandu narkoba. Pecandu narkoba. Karena pecandu narkoba itu dia punya gerak tubuh sendiri pasti yang kita bisa jadinya paham. Oh, Ada ekspresi ciri khas ya. ini ada kebiasaan yang tiba-tiba sarafnya gimana segala macam. Jadi aku sampai situ terus pola pikir, cara bicara, tatapan wajah itu aku pelajarin semua gitu loh untuk seorang ya bisa nggak bukan dibilang penjahat ya, orang yang pecandu narkoba
gitu kan. Dia selalu nggak nyaman gerakannya itu ketika dimanapun dia berada, selalu ketakutan, paranoid dan lain sebagainya. Terus emosinya nggak stabil, kadang baik, kadang santai, kadang tengil, tiba-tiba bisa marah gitu kan. Emosinya nggak stabil Nggak ya. stabil lah gitu. Itu mesti dicurigai emang kalau emosi nggak stabil. Nyindir lagi. Tapi Jadi kayak Ditra ini ya apa namanya, dia dapat sih untuk peran itu ya. Tapi bukan memang pernah make kan, enggak kan? Enggak, alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah berani bersaksi dari saya lahir hingga detik Oh, ini. tapi Ditra ini kan ini film keberapa? Alhamdulillah sampai sekarang ke 10 berarti. Kalau apa serial udah banyak. Serial 1, 2, 3 serial. Film ke-10 Series, loh series. dia. Hebat ya. Tapi yang peran utama baru 2. Aku 12 sih kalau film 13. Tapi semua sesin. Cameo, bintang tamu mahal soalnya honornya kan. Murah. Enggak. Ruben itu aku tahu dari para produser bilangnya tuh honornya per kata. Makanya Ngomong, 1 juta. Mau ke mau jadi berapa? 2 juta. Ke mana? Jadi 4 juta. Mau ke mana? Udah 4 juta. Scene keempat ditabok gagu. Udah nggak ada dialog. Udah kagak dapet duit kita ya. Iya kan gitu kan. Iya. Tapi gini, dari film yang lagi mau tayang ini ya, berapa persen film ini murni berdasarkan kisah nyatanya, adegan-adegannya? Kalau dari kisah hidupnya Nia itu sekitar, boleh dibilang sih kisah hidup Nia ya, karena ada tokoh-tokoh lain ya. Itu boleh dibilang sekitar 85% sih gitu ya. Tapi kalau untuk tokoh lain, tokoh jahat, ini saya perlu sekalian klarifikasi nih Ben, ya kan? Mungkin masyarakat umum kalau tahu peristiwanya dia ini itu pelaku kejahatannya itu adalah bernama Indragon. Gitu. Iya. Tapi dalam film ini bernama Andre gitu. Kenapa saya tidak juga mengangkat namanya Indragon? Ya? Seperti saya mengangkat namanya Nia gitu ya, dan keluarganya semua nama asli gitu. Jadi saya melihat waktu pembuatan film ini tokoh Indragon ini yang memang sudah menjadi tersangka, itu saya tetap menghormati yang namanya praduga tak bersalah. Saya nggak tahu loh, apakah benar Indragon ini di akhir satu persidangan dia betul-betul ditetapkan sebagai pelaku kejahatannya, gitu kan? Iya. Nah, karena saya nggak tahu, apakah akan muncul bukti-bukti baru, gitu kan? Sehingga ternyata bukan Indragon pelakunya. Maka saya nggak berani menuliskan nama itu dalam skrip. Ya, Karena pada saat itu lagi dalam proses sidang ya. Betul. Dan ceritanya pun saya belokin gitu ya. Tokohnya si Andri ini. Jadi kalau orang tanya, di kisah nyatanya kan pelaku kejahatannya adalah Indragon. Di film ya pelaku kejahatannya bukan Indragon, Andri. Dengan latar belakang yang berbeda gitu. Jadi yang perlu dipahami itu gitu. Jadi bukannya saya tidak mau mencantumkan nama Indragon, pada saat proses penulisan dan syuting film ini, Indragon itu masih saya anggap sosok yang bisa jadi dia bukanlah tersangkanya, gitu loh. Oke. Jadi untuk menghormati hal itu, kalau saya sebutkan namanya ternyata salah, filmnya kemudian beredar, jatuhnya jadi fitnah dong. Iya. Gitu Iya, kan. betul. Nah makanya saya tidak mau naruh nama itu gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi biar nggak dipotong-potong tuh ya secara tayangan ya, jadi penjelasannya cukup jelas. Nah ini biasanya kan setiap pembuatan film tuh pasti punya tantangan tersendiri tuh Kak Adit ya. Ya. Nah ini waktu syuting film Nia nih ya, ada nggak momen yang paling sulit atau yang paling berkesan nih dari Kak Adit sebagai sutradara, saya kira pemain dan juga Ditra. Dari Kalau Kak kita Adit kayak semua sama ya, pasti peristiwa pembunuhan di bawah hujan. Iya. Itu Ditra sama Syakira tuh dari jam berapa sampai jam berapa gitu. hujan-hujanan. Harus Dari dihujan-hujanin. jam 10 pagi sampai ketemu 3 pagi. Dan itu harus disiram air Baju terus. itu nggak ganti-ganti dari basah kering sampai selesai. Dan itu kan continuity kan. Iya. Ya. Ada saat syuting tuh benar-benar dikasih hujan gitu. Ya, beneran. Deras Kan banget. diambil beneran tuh hujan. Iya kan beneran tuh, wah ini mau penghujan ya kan, kita nggak ngeluarin duit buat bayar Langwir nih gitu kan, hemat budget nih kan gitu. Tapi begitu hujannya reda kan itu harus continuity, ya udah tetap harus disiram lagi gitu kan.
Nah itu terjadi bukan cuma disiram hujan tapi diceburin ke sungai ya. Iya. Nah itu gimana tuh rasanya itu Sakira? Masuk angin nggak? Masuk angin. Ya seru sih, seru tapi sedih ya kalau mendengar. Kisah aslinya sedih banget. Tapi pengalaman syutingnya paling mengena itu saat adegan ya, itu paling mengena sih. Saya diseret malam-malam di sungai, diseret di hutan, terus di Karuben. Ke bawah nggak sih suasana kamu itu? Ke bawah Pak Karuben, ke bawah. Terus adegan fight di lumpur gitu, sampai yang bagian di gitu kerasa banget. Dalam kondisi basah-basah. Iya, dalam kondisi basah-basah gitu. Sedih banget Karuben. Iya. Tapi emang Shakira ini menurut aku pemain yang tahan banting ya. Iya. Jadi dia mau melakukan apa saja gitu. Kadang kita juga khawatir dia kenapa-napa ya. Tapi dia malah suka gitu diceburin ke sungai, diseret segala macam. Pengalaman baru. Bagus, nggak cengeng. Nggak cengeng gitu kan. Terus ada kan cewek-cewek yang nggak mau ngangkat kambing, dia belum ya kan? sama dia dipeluk kambingnya, di bawah itu. Jadi dia benar-benar melakukannya dengan profesional gitu. Jadi dari jam 10 pagi tuh ya. 10 pagi Ted, sampai 3 pagi lagi ketemu. Gue pernah dari 10 pagi sampai maghrib direndam di laut sama Kak Adit. Jadi ikan duyung loh. Lu bayangin nggak? Iya benar. Diseret Bener itu. lagi ke darat, dimasukin lagi ke sono, seret lagi ke darat. Dan seru pakai deh. bajunya tuh baju duyung. Baju duyung nggak bisa ngapa-ngapain, jadi orang pergi kita diem, didiemin pinggir laut kita diem aja nggak ngapa-ngapain. Judulnya Putra Duyung, beneran. Jadi dia Putra Duyung itu dari kerajaan dalam laut, terus karena dia berbuat satu kesalahan dilempar ke pinggir laut gitu. Kan repot ya, dia kan nggak bisa berdiri. Dikutuk. Kan harus dipakai itu kan, jadi nggak bisa berdiri. Udah diam dulu sebentar ya beda gitu. Siripnya sisiknya keboek. Waduh, jahit lagi. Udah ngejahit kita nggak di pinggir laut, di tengah laut kita dijahit. Ya Allah, itu bener. Ngebayang ya, jadi kalian pasti tahu banget itu. Iya. Tapi maksimal kalian pada saat memainkan karakter ini sih dari trailer sih dapat banget. Ya jadi Alhamdulillah. aku jujur nih Jus ya, sampai tadi sebelum proses syuting ini tuh aku kembali putar trailer lagi di teman-teman gitu ya. Itu mereka tuh sampai gini, ini tayangan nyatanya bukan di film. Ini film, dipikir ini ada rekaman yang ngambil gitu. Enggak ini filmnya gitu. Dan mereka banyak empati ya, karena banyak yang terbuai sama karakter yang kalian mainkan gitu. Itu yang membuat dari opening pada saat itu aja mereka udah sedih banget gitu ya. Apalagi nanti akan diputar suara atau voice note suara aslinya Nia itu yang sama-sama kita akan dengar satu studio. Waduh, merinding Ya. Karuben. Iya. Merinding. Tapi dari film Kurnia sendiri, film ini Kadit nih ya, apa sih pesan yang sebenarnya yang paling kena sampai ke masyarakat? Yang pertama pasti gini, sosok Nia dan keluarga itu kehilangan figur ayah. Iya. Ayahnya pergi dari rumah memang untuk belajar agama ya. Tapi di satu sisi apa yang dikejar ayahnya itu juga ternyata berdampak kepada keluarga gitu. Keluarga kehilangan sosok ayah yang membuat Nia akhirnya juga harus menjadi tulang punggung keluarga ya. Dia harus berjualan dan dalam kondisi yang amat sangat miskin ya. Jadi kalau saya datang ke rumahnya itu aslinya, rumah aslinya dulu. Sorry to say tuh Nia dan keluarga itu masih buang airnya di kali. Mereka tidak punya toilet. Nah baru sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan sebelum Nia wafat, Nia tuh nabung untuk bikin WC. Supaya dia punya WC di rumahnya. Nah jadi begitu sangat sederhana hidupnya ya. Sehingga ya bisa dimaklumi bahwa Nia memang harus berjuang untuk bisa menghidupi keluarganya juga gitu. Jadi kehilangan sosok ayah ini kan juga mungkin banyak dialami oleh masyarakat dan banyak keluarga-keluarga yang kehilangan figur ayah gitu. Makanya kita bikin tagline filmnya tuh haruskah aku mati agar ayah kembali gitu kan. Kena bener sih itu ya. Tuh. Bagus. Kena ke siapa ya? Hah?
Siapa itu yang pada kena? Nah terus di tanggal 4 Desember nanti Iya. tuh insya Allah semoga ini bisa menjadi hari bersama ayah ya. Iya. Harapannya tuh orang berangkat ke bioskop, gadis-gadis remaja, para pemuda-pemuda, yuk Iya. dekat lagi sama ayah yuk kita nonton bareng gitu. Dan ya menurut saya ini pastinya juga tadi kena banget kan, Iya. kena ke banyak orang. Buat Ko Uben sendiri sosok ayah tuh gimana? Wah, kalau sosok ayah itu, kalau buat aku Khalid ya, memang setelah kita menjadi seorang ayah baru tahu ya ternyata nggak mudah ya melewati banyak rintangan dan ngerti kenapa orang tua kita dulu banyak tidak bercerita dengan kesakitan yang dia rasakan karena ya sama halnya nggak kepingin anaknya banyak tahu. Pokoknya maunya lu happy aja, ya lu seneng aja. Terus rutinitas apa nih yang Ya. biasa Uben sebagai seorang ayah yang tetap jaga untuk bersama anak-anak? Komunikasi, ya yang pasti komunikasi. Terus juga apa ya? Rutinitas ya selalu berdoa untuk mereka gitu. Jadi apapun hal yang terjadi, anak-anak itu sudah pasti di setiap anak aku yakin pasti punya ceritanya tersendiri tentang ayahnya, gitu. Punya cerita tersendiri dengan ayahnya. Makanya mungkin cerita dia bersama ayahnya begini, cerita dia sama ayahnya begini, cerita ayahnya begini. Yang penting anak-anak saya ayahnya masih hidup, ya, dan saya masih ada untuk mereka. Mendengarkan mereka, celotehan mereka, tapi karena dari lahir dia sama kita kan, jadi kita tahu secara bondingnya. Ini bete, oh ini lagi seneng, oh ini lagi ngeledekin kakaknya, ini lagi ini gitu, jadi kita tahu. Tapi dalam seminggu tuh ada waktu-waktu bersama anak-anak kah? Ada ini? Harusnya ada, tapi kan memang anak-anak juga punya banyak kegiatan ya. Oh iya. Jadi saya sangat amat menghormati kegiatan itu. Ya, mudah-mudahan segala kegiatan itu juga bisa dijelaskan kalau ada ayahnya yang mau ketemu kan. Gitu. Ya hari ini bertepatan tayangan adalah hari ayah. Saya merasa setiap hari ya adalah hari anak-anak. Iya kan? Setiap hari adalah hari ayahnya. Iya kan? Makanya kalau saya cuma ngelihatnya ini adalah sebuah perayaan ya perayaan aja untuk mereka-mereka yang mengerti artinya, dan hari ayah nggak semuanya Bisa juga bersama ayah. iya bisa bersama ayahnya kan. Dekat Tapi- dengan ayah. Ini gimana kalau Syakira sama Ditra? Seberapa dekat boleh nggak? Iya nanya boleh ya? dong. Seberapa dekat sih Syakira sama ayah? Aku cukup dekat sama ayah, tapi ya ayah kan tegas gitu. Kalau mama lebih baik, Jadi lebih teman. penyayang. Iya teman. Kalau ayah tuh tegas orangnya, tapi masih sayang banget sama aku. Apalagi kalau misalnya aku sakit, sedih gitu ayah. Ada nggak momen ya dengan ayah yang paling benar-benar dirasakan membuat Syakira itu ngerasa oh itu menjadi dalam banget kenangan itu? Ada saat ayah, aku manggilnya Abi. Saat Abi ulang tahun, aku sadar kalau Abi semakin berumur, aku juga semakin berumur. Kita kan nggak tahu kapan aku sama Abi dipisahkan. Aku nggak tahu. Jadi dari hari ke hari Abi. itu semakin berharga ya bersama ayah itu ya. Kita harus lebih dekat sama keluarga. Kita nggak tahu kapan kita dipisahkan. Apalagi Abi sudah berumur, Mama juga sudah berumur. Aku masih ketergantungan lah sama ayah, sama ibu. Ya, itu ya. Jadi nggak bisa membayangkan ya kalau sampai bisa kayak seperti membayangkan. seorang Nia ditinggal Apalagi ayah ya. seperti seorang Nia, anaknya kuat banget, bantu ekonomi keluarga. Kayaknya kalau saya di posisi Nia tuh nggak mungkin gitu. Saya bisa seperti Nia. Kalau Sekuat kamu di Nia. posisinya kamu nggak jualan gorengan, kamu main sinetron. Jadi model ya nggak sih? Jadi model. Iya. Iya.
Kalau Ditra gimana, Dit? Kalau aku sih lebih tepatnya 2015 papa udah nggak ada, almarhum. Jadi memang seumur hidup dalam artian dari 0 sampai umur terakhir 2015 beliau nggak ada itu aku cukup akrab. Cuman bisa dibilang nggak terlalu juga. Tapi ada ending di mana 2015 aku kan mulai merantau ke Jakarta itu 2013. Dari Lampung. Dari Lampung karena ada suatu pekerjaan yang berhasil aku dapatkan, akhirnya aku bisa pindah ke Jakarta untuk menjalani misi tersebut. 2 tahun aku di Jakarta, sampailah pada waktunya di 2015, bulan Agustus, aku mulai komunikasi sama papa yang enak, aku merasa aku tuh anaknya beliau gitu loh. Karena didikan beliau memang cukup tegas, keras, mantan satuan, jadi orang Palembang pula kan, laki sama laki mungkin bentrok, aku anak pertama. Jadi memang beliau tuh niatnya untuk ngebentuk diri aku seperti apa nantinya. Persiapan sebelum papa nggak ada, saat aku berpikir sekarang ya. Biar nggak cengeng, biar nggak manja. Kalau hidup sendiri, itu gimana? Kalau papa nggak ada, kamu tuh megang mama, adik 4. Gitu. Sampailah di mana ketika aku nggak pernah ada komunikasi yang baik, tiba-tiba ada komunikasi baik di bulan Agustus. Dia ngomong gini, besok bulan September ada anak papa yang mau ulang tahun, katanya gitu. Maksudnya dia? Ya, nggak pernahnya sosok papaku itu ngomong kayak begitu, yang kayak seolah-olah aku ini anak kecil yang dimanja gitu loh. Ya aku balas, ya alhamdulillah pak, ketawa segala macam. Gimana nih keadaan di sana, sehat segala macam. Timingnya bulan Oktober 2015, tanggal 15, malam minggu, papa nge-WA jam 12:30 malam. Lagi di mana nak? Lagi kumpul pak segala macam. Oh iya. Gimana kuliah S2 kamu? Iya pak, tahun depan Ditra bakal pulang bolak-balik ke Jakarta untuk ngambil S2. Aku bilang kan. Oke. Iya papa sama mama kepikiran. Terus tiba-tiba papa ini ngechat begini. Ya Allah, hanya munajat hambamu inilah yang dapat mengantarkan permata hati kami menuju kesuksesan. Kata dia, sampai aku hafal banget di situ. Iya pak, sedih banget bacanya. Aku bilang, papa sehat-sehat segala macam. Jam 1 malam kelar chatan. Jam 5 pagi aku ditelepon. Papa udah gak ada. Sehat walafiat, habis chatan dan papa udah gak ada. Di situ aku shock. Kupikir enggak, ini papa mau ngeprank. Ini papa mau ngeprank, aku bilang, karena pengen anaknya pulang gitu kan. Pengen anaknya pulang. Iya, sepanjang jalan aku nggak bisa nangis. Karena aku nggak yakin ini papa begini nih. Aku bilang, nggak mungkin orang sehat walafiat, habis teleponan, ibaratnya habis chatan, nggak ada berita apapun. Dilalanya harus aku temukan momen tersebut, ya harus siap ya. Pas sampai rumah, bener bendera kuning, udah ada, saudara udah pada kumpul. Gak tahu gimana ceritanya, aku berpikir, gua ketika sampai dalam gak boleh nangis. Kenapa? Karena aku punya mama dan adik 4. Gimana mereka perasaannya ketika ngelihat anak pertamanya pulang dan nangis ngelihat papanya begitu? Karena pegangan mereka nggak ada selain aku di situ kan. Pas nyampe rumah nggak ada lagi salaman sebentar, aku nggak ke ruang tengah, aku langsung ke kamar mandi untuk merasa diri aku kotor dari perjalanan jauh. Aku mandi bersih dulu, di situ baru ke ruang tengah. Dan di situ kan kebetulan supportingnya memang keren banget gitu untuk manasin supaya kita bisa nangis. Tapi di situ aku berusaha gimana caranya, jangan ini mama, ini adik-adik, ini papa. Aku cuma bisa meluk, udah, aku bilang. Papa udah tenang, ada Mas Ditra, jangan takut, jangan sedih. Ya. Alhamdulillah bisa kulewatin semua dari sampai penguburan dan lain sebagainya. Pecahnya di hari ketiga ketika aku nganter adik-adik aku ke sekolah. Dalam mobil aku sendirian, nggak tahu gimana ceritanya. Aku nangis, aku mikir, ya Allah, bisa nggak sih dimundurin waktunya? Aku bilang kan, nggak apa-apa deh papa hidup lagi. Kalau papa mau galak segala macam, nggak apa-apa, aku siap. Yang penting dampingin dulu gitu. Karena saya ini masih kurang gitu. Masih anak pertama baru ngerantau gitu. Tapi ya udah, apa yang udah terjadi, bismillah, minta kekuatannya aja untuk bisa backup keluarga yang udah dibangun papa ini. Ya,
Itu aku yang bilang setiap anak pasti punya ceritanya masing-masing tentang itu. Jadi Ditra hebat, bahkan sampai sekarang ini masih bisa terus berkarya di filmnya Nia yang akan tayang di 4 Desember nanti. Nanti aku yakin pasti keluarga Ditra akan nonton, ya akhirnya juga keluarga akan nonton. Bangga pasti sama kalian semua. Amin. Karena setiap orang tua setelah menjadi orang tua baru tahu karena bagaimana kita bangga dengan anak itu punya caranya masing-masing. Ya. Jadi orang yang galak itu belum tentu dia penjahatnya. Benar. Tapi biasanya kenapa dia galak, kenapa dia tegas, itu cara dia untuk melindungi orang yang dia sayangi. Mendidik. Ya. Iya. Bagaimana caranya dia mendidik untuk orang yang dia sayangi. Gitu. Ya, iya. Dan untuk film Nia ini sendiri ya, Kak Uben selaku produser eksekutif juga bersama saya, Pak Niki, itu memang kami meniatkan juga nih hasil film ini sebagian itu untuk membangun rumah tahfiz Quran dan pesantren serta kegiatan sosial lainnya. Saya merasa film itu bisa menjadi satu alat untuk kita melakukan syiar kebaikan. Dan ketika syiar kebaikan itu tersampaikan, maka hasil dari syiar kebaikan berupa orang yang mau beli tiket itu harusnya dikembalikan lagi dalam bentuk kebaikan-kebaikan lain gitu. Makanya buat semua yang nantinya akan menonton tanggal 4 Desember atau sebelum tanggal 4 ini kami sudah mulai banyak jadwal nonton bareng di berbagai tempat. Itu kita menyebutnya kan adalah program sedekah nobar. Ya. Jadi melakukan nobar bersama-sama, kemudian juga menyisihkan dari hasil tiketnya, juga ada gerakan dari satu aplikasi ya, yang mengajak semua untuk melakukan kebaikan gitu kan. Aplikasi kitabisa.com. Nah itu jadi kalau nanti di film ini ada himbauan untuk bersama-sama melakukan sedekah nobar ataupun juga melakukan crowdfunding ya untuk bisa membangun rumah pesantren dan juga rumah tahfiz Quran. Saya berharap ini bisa menjadi amal jariah kita bersama. Amin. Oke, satu kalimat untuk film Nia yang akan tayang 4 Desember ini apa? Dari Kak Adit dulu. Film tentang perjuangan dari seseorang yang dipaksa berjuang, tapi dia akhirnya melakukan dengan ikhlas untuk segala hal yang harus dia lakukan karena dia seperti menukar masa remajanya dengan tanggung jawab yang seharusnya belum dia lakukan, yaitu harusnya menjadi tanggung jawab orang tua mencari uang dan lain sebagainya. Tapi dia mau menukar masa remajanya dan ya Nia akhirnya menjadi inspirasi buat banyak orang. Oke, saya kira menurut aku film ini satu kalimatnya menggambarkan tentang seorang anak perempuan kedua yang berjuang untuk keluarga, yang didewasakan oleh waktu. Mungkin sebenarnya dia nggak kuat nerima, tapi dia kuat-kuatin, tapi dia harus semangat demi keluarganya, tapi dia harus bahagia depan adik-adiknya karena adik-adiknya juga kehilangan sosok ayah, kakaknya kehilangan sosok ayah, dia harus membahagiakan ibunya juga yang kehilangan sosok suami gitu. Menurut aku Nia adalah sosok anak kedua perempuan yang kuat, yang didewasakan oleh waktu gitu. Oke. Kalau Ditra? Kalau dari aku sih intinya untuk ayah dan untuk anak, nikmati waktu yang ada sebaik mungkin. Untuk anak ketika masih ada orang tua, pergunakan semua waktu itu untuk berbakti. Mungkin memang orang tua itu galak atau kasar bahasanya, itu untuk mendidik. Tapi kalau untuk orang tua, ya banyak-banyaklah temani, terus ajak ngobrol terus apa yang dirasain anak itu ketika dia tumbuh kembangnya sih. Udah itu aja.
Pokoknya kalau dari aku tetap ngajak kalian untuk semua nonton serentak tanggal 4 Desember ya. Ini nonton di bioskop kesayangan kalian di seluruh Indonesia. Ya, please jangan lupa pada saat kalian nonton, tag di sosial media kalian, tag ke aku ya, biar aku tahu kalau kalian ini nonton. Dan terus masukan-masukan dari kalian ini sangat menyemangati semua yang bekerja atau yang bertugas di sana. Dan semoga keinginan kami bisa memiliki tempat tahfiz Quran ini bisa terwujud ya. Amin, amin. Amin, amin. Baik, terima kasih buat semuanya. Minta doanya ya. Mudah-mudahan film ini film dari Nia ini bisa berjalan dengan lancar. Tanggal 4 Desember. Terima kasih support untuk semuanya. Support dari kalian untuk nonton film kami itu sangatlah berarti. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.